menyaksikan Kita Streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Awan yang saya hormati, Bapak Litulipun yang mboten sebat serta para biyung, Bapak sepasang biyung. Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, bahkan mungkin ada anak-anak saya. Terima kasih atas kehadiran di tempat ini. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa Niti kabeh do diudani. Malam Niti pas dugi udani lah, boten sempat diudani ya Pak. Sudah masuk sini. Yang lainnya di perjalanan pasti diudani. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT para atas berkenannya, maka kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan insya Allah walafiat. Amin, amin, amin. Kata singkang sampun sidapat berwau, temanipun kepemimpinan persepsi pewayangan, ingat ini. Sebenarnya adalah berbagai unsur, tapi karena kita kolab dengan bobo hati yang badai pewayangan, maka tertulisnya pewayangan gitu. Matur nuwun. Jadi beberapa literatur yang saya pernah baca, kepemimpinan itu esensinya adalah suatu cara atau lipat seni. Seni bagaimana mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti tujuan yang ingin dicapai atau yang sudah disepakati. Ya intinya itu aja esensinya. Seni mempengaruhi orang supaya mau melaksanakan apa yang telah kita tentukan bersama. Jadi di situ seolah ada pemimpin, ada yang memimpin. Ya, seperti itu. Dan cara melaksanakannya memang berbeda-beda. Ada teori-teori yang mengatakan ya pemimpinan yang namanya karismatik, ada yang kebapaan dan lain-lain. Saya tidak tahu pas itu, saya tidak mau mengajari Panjenengan Sedaya. Jadi terkait dengan pewayangan, bahwa kepemimpinan itu kalau saya amati lahir karena bakat, seperti yang dikatakan Bapak Lamidi Bung Tomo, itu usianya masih sangat belia, jadi 26 sudah bisa menggerakkan orang se-Surabaya. Penonton seperti itu, saking terbawa oleh biosnya Bobo Dalang. Namun ada satu hal yang barangkali saya ungkapkan di sini, atau literaturnya ada tidak, bahwa tadi saya katakan kepemimpinan itu masih ada pemimpin dan dipimpin, ada atasan, ada bawahan. Tapi saya pernah membaca buku, saya lupa namanya, bahwa pemimpin itu tidak harus sebagai atasan. Jadi pendekatannya adalah mission. Seorang bawahan yang mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan, disampaikan kepada pemimpinnya, ternyata berhasil dipakai. Dia adalah orang pemimpin, pemimpin sejati. Contohnya siapa? Semar. Semar itu siapa? Ya, kita ibaratkan rakyat jelata ya. Dia adalah abdi. Tapi nasihat-nasihatnya itu selalu bergeni. Maka kepada generasi muda saya harapkan seorang pemimpin itu tidak harus seorang atasan. Dia tidak harus seorang yang membawa suatu misi yang sifatnya itu ya atasan, boleh dikatakan direktur, boleh dikatakan apa di perusahaan-perusahaan. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mongko jakti ning prati morokmi urayakum ing negeri amarta kaduk sulistya warnane
mongko jangkeping mudu boto dadu kalado wani lan Prabu Duryudana kya amedhar sabda mrengari Dyan Dursasana anglara Drupadi mungguing kongsi tinggil arsa ambabar wirang kembang kumam bangwas pogong mijil sang raja putri Pancaradya kadya dineres kang riwe wadanira ayung kalasarsa asemu waris mires jejueng maras ing paseban aku menika saderengipun kula nyuwun pangapunten mbok menawi kula kumawantun nggih. Kumawantun napa menika nggih matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Nggih menika dumateng para bapak-bapak nggih kula nyuwun sewu nyuwun pangapunten menika nggih. Kula menika sejatosipun nggih taksih mahasiswanipun Bapak Teguh menika. Sak menika nggih. Memang riyen kula nanti sinau wonten Yogyakarta nggih wonten UNY. Sien. Nah, amargi menika temapun wayang kula nggih derek mawon lah wayang menika terus pundi mawon. Anu prayoginipun terus pundi amargi ngeten nggih. Ini kula campur-campur nggih ngginakaken basa Jawa nggih basa Indonesia. Amargi napa kula menika kan sering buka-buka Instagram ngoten nggih. Kula nggih kaget. Nah, di Instagram ternyata Adidas itu mengeluarkan keluaran produk terbaru dengan action wayang. Itu adalah budaya asli Nusantara. Nah, salah satu tokoh yang telah mengkaji wayang itu adalah Dr. G.A.J. Hazeu. Penelitiannya di Yogyakarta. Lampirannya itu sekitar 200 halaman. Jadi tebal lampirannya daripada isinya. Dan dari disertasinya Dr. G.A.J. Hazeu itu sekali lagi dinyatakan wayang adalah asli Nusantara dan itu indikatornya adalah dari dari alat-alat yang digunakan di pewayangan. Itu juga tidak menghapuskan yang Jawa kuno, tapi terjadi kontinuitas kebudayaan. Bagaimana antara Jawa kuno dengan Jawa modern itu masih ada relevansinya. Ya, maka kitab-kitab Jawa kuno itu kemudian ditransmisikan ke Jawa baru atau Jawa modern, sehingga tidak menghilangkan nuansa Jawa kunonya. Ya, kemudian melahirkanlah karya sastra yang dinamakan karya sastra moral didaktis. Kemudian di Jawa pada abad 16 itu mengalami renaissance budaya Jawa yang kedua. Sebenarnya renaissance budaya Jawa itu sudah terjadi sejak abad ke-9 Masehi. Itu puncak kebudayaan Jawa yang pertama kali. Namanya Prabu Harjuno Sosrobao. Itu Raja ing Maespati. Ini dikenal sebagai titisan Bathara Wisnu. Artinya ini penegak kebenaran atau penegak keadilan, pemelihara alam, simbol tentang pemelihara alam. Yang kedua dilanjutkan di era Prabu Ramawijaya, di zaman Ramayana.
yaitu Sri Romo Wijoyo atau Prabu Romo Wijoyo. Itu raja ing Maespati. Raja Poncowati. Jadi Raja Pancawati yang kelahirannya putra dari Prabu Dasarata, raja di Ayodhya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga yang sangat terkenal juga yaitu Sri Prabu Bathara Kresna, jadi Raja Dwarawati. Nah, ada hal yang sangat mendasar dalam pewayangan itu nanti sinkron dengan wacana keislaman, yaitu dikenal dengan memayu hayuning bawon. Jadi pelajaran di dalam pewayangan itu sebenarnya memayu hayuning bawon, artinya ini identik dengan rahmatan lil alamin. Jadi artinya memakmurkan bumi atau menyelamatkan bumi seisinya. Sama dengan rahmatan lil alamin. Nah, tentu dalam hal ini ada protagonis dan ada antagonis. Bolo dengan bolo kiwo. Sama dalam kehidupan ada yang pro kebenaran dan ada yang pro kejahatan atau keburukan. Nah, yang secara umum di dalam pewayangan itu titisan dari Bathara Wisnu tadi itu rata-rata mereka itu memiliki yang namanya ngelmu hasta broto. Ya, ini teman-teman tentu insya Allah sudah pada tahu. Yang intinya tuh hasta itu 8, broto itu laku. Jadi 8 laku yang meneladani unsur alam. Jadi bumi, banyu, geni, angin. Meneladani bumi, air, api, dan angin. Ditambah lagi matahari, bintang, rembulan, dan samudra. Ini meneladani unsur alam ini. Nanti kalau dihubungkan dengan sosok para nabi rasul dalam kehidupan itu tentu ada hubungannya dengan alam. Contoh Rasulullah itu ketika berjalan ada mendung atau awan yang menaungi beliau, ada unsur alam. Contoh ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa, ada unsur alam, api misalkan. Banyak sekali. Jika Nabi Yunus misalkan ketika dimakan ikan hiu di dalam samudra selama 3 hari 3 malam, ada unsur alam, air, samudra, tidak apa-apa dan sebagainya. Jadi ada peristiwa yang berkaitan dengan alam. Nah, ini dalam konsep Jawa, dalam pewayangan ini ada meneladani 8 unsur alam. Contoh yang paling mudah, bumi. Meneladani bumi itu kaya. Artinya di dalam bumi itu ada banyak bahan tambang, ada air, ada gas, ada emas, ada berlian segala macam. Artinya ini kaya. Jadi seorang raja itu dalam konteks memahami meneladani bumi yang artinya kaya, yaitu kemudian infak sedekah atau berderma. Ini meneladani bumi. Jadi seorang pemimpin diharapkan itu kaya. Jadi peneladanannya adalah dengan cara berderma bumi. Kalau banyu mengalir ke tempat yang lebih rendah, artinya andap asor, rendah hati. Kemudian angin itu menelusur kemana-mana, jadi merakyat, bergaul dengan rakyat, tidak canggung dan sebagainya. Kalau api itu menegakkan keadilan. Api ketika disodorkan emas, berlian dibakar, ketika disodorkan sampah juga dibakar. Jadi tidak pandang bulu. Nah, selama ini kita tahu dalam konteks hukum kesan-kesannya ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini gambaran. Nah, kemudian matahari dalam konteks ini dipahami oleh orang Jawa sebagai lakune alon maton. Artinya dalam konteks peneladanan terhadap matahari itu yang dibutuhkan adalah istiqomah atau ajab. Jadi lakune srengenge itu dianggap, walaupun sejatinya yang berjalan adalah bumi mengelilingi matahari. Di saat bumi mengelilingi matahari ada rembulan yang juga mengelilingi bumi. Jadi bumi dan bulan itu menari-nari mengelilingi matahari. Tetapi orang Jawa untuk memudahkan pandangan kita, jadi lakune srengenge itu alon maton, artinya ajeng, maknanya adalah istiqomah. Nah, kemudian kalau lintang itu identik dengan makom atau posisi atau bintang, maka
mohon maaf pokok jenderal itu yang tinggi Laksamana Jenderal Marsikal itu kan bintangnya kan, makanya kan bintang. Kalau di dalam kelas paling itu namanya kan bintang kelas. Kalau orang terkenal itu kan bintang film atau artis yang ini. Jadi bintang itu makom atau posisi atau cita-cita. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit misalnya gitu. Kemudian kalau rembulan atau bulan itu maknanya adalah keindahan, dalam arti ini memberikan pepadam, karena padam bulan itu kan terjadi pada malam hari, maka dalam hal ini rembulan tadi itu memancarkan penerangan. Nah, walaupun sinarnya tadi itu dari matahari, cahayanya dari matahari, tetapi kemudian dipancarkan oleh rembulan. Maka rembulan ini dalam konteks ini adalah menerangi atau memberikan pencerahan, itu rembulan. Juga mengandung unsur spiritualitas, keindahan sekaligus spiritualitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah samudra, identik dengan hati. Artinya biasanya orang Jawa itu rumahnya menghadap ke selatan. Jadi rumahnya menghadap ke selatan, artinya menghadap ke samudra, ke laut. Dadanya ini, wah aku gogo supaya laut. Artinya nyegoro, jeru jembang. Burine bersandar pada gunung. Artinya simbol pada Tuhan yang Maha Agung. Kanan kirinya ada sungai dan sawah, menunjukkan kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi tanda-tanda kesejahteraan atau kemakmuran itu ada gunung meletus, kemudian ada pesawahan, kemudian ada sungai-sungai. Itu tanda-tanda dari kemakmuran atau kesejahteraan suatu bangsa. Nah, menyambung yang dikatakan Bobo Hari tadi itu tentang kepemimpinan Punokawan. Ini juga sambil mudah-mudahan adik-adik milenial juga mengenal apa sih Punokawan. Jadi Punokawan itu adalah orang yang menemani tuannya. Ada dua jenis Punokawan dalam pewayangan. Yang pertama yang secara umum kita ketahui yaitu kepemimpinan Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, Semar Gareng Petruk Bagong itu adalah kepemimpinan yang identik dengan amar ma'ruf, artinya mengajak kebaikan. Jadi Semar Gareng Petruk Bagong itu tuannya atau majikannya atau bendoronya itu biasanya para Pandowo atau anak keturunannya. Bisa Arjuna, anaknya adalah Abimanyu, nanti kemudian yang lain, entah Irawan dan sebagainya. Ini adalah amar ma'ruf, artinya mengajak kebaikan. Jadi ini biasa, kategori amar ma'ruf itu kalau ustadz-ustadz itu biasa, ayo mengajak kebaikan, itu biasa. Memang tugasnya adalah mengajak kebaikan. Nah, yang kedua jenis Punokawan yang dilakukan oleh siapa? Togok, Soroto dan Bilung. Togok, Soroto dan Bilung. Tuannya atau bendoronya adalah para ksatria sabrang, istilahnya sabrangan. Jadi para raksasa. Jadi yang dikatakan oleh Mas Diko tadi itu misalnya Dosomuko atau ya anaknya namanya Indrajit mau kemana itu didereknya karo Punokawan yang ini tadi Togok, Soroto dan Bilung. Togok itu mohon maaf, sudah tahu Togok ya? Mohon maaf, bibirnya tuh panjang dan lebar. Sensual juga bisa, tapi sebenarnya ini merupakan suatu simbol bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Togok dan anaknya ini lebih cenderung atau identik dengan nahi mungkar. Jadi mencegah kejahatan. Jadi digambarkan nanti ada para ksatria jahat atau antagonis. Itu biasanya Togok mesti mengingatkan kepada tuannya atau bendoronya, jangan. Mesti begitu. Walaupun mengingatkan itu tidak harus dengan vulgar atau tidak harus dengan kasar. Walaupun dengan cara yang halus atau persuasif, tapi ini mengingatkan, selalu mengingatkan. Tetapi meskipun diingatkan berulang kali, bendoronya tadi tetap melakukan aksi kejahatannya. Jadi ini ada dua jenis Punokawan. Yang tadi Semar Gareng Petruk Bagong itu adalah amar ma'ruf atau mengajak kebaikan. Bendoronya bagus, artinya bendoronya adalah protagonis. Nah, ada yang jenis ini tadi Punokawan yang adalah yang tujuannya adalah mengingatkan bendoronya yang kebetulan jahat atau antagonis. Ada lagi sebenarnya di samping ini tadi ada yang secara informal ini
mungkin mewakili kaum kecil ini. Artinya limbuk cangik ini juga bentuk carangan dari para pujangga Jawa yang intinya adalah ya untuk menghibur. Jadi kepemimpinan yang bersifat informal dari limbuk cangik itu tadi. Artinya dalam pewayangan ada aslinya, teman, ini hanya berupa simbolistik aja. Itu ada sosok yang menurut saya pemimpin, yakni Gathotkaca. Walaupun ternyata nanti ke depannya itu ternyata ya kepemimpinan ada yang lebih jadi raja dan sebagainya. Konsepnya kalau kepemimpinan itu jadi raja. Ada satu pertanyaan waktu itu saya masih SD, itu tanya bapak, "Loh Pak, ceritanya waktu itu adalah Gathotkaca gugur." Saya kecewa betul sebagai seorang anak yang memimpikan satu kepemimpinan, dia itu harus tetap hidup selamanya. Lupa Gathotkaca gugur, kok saya tunggu berikut. Saya kecewa itu, saya sangat kecewa sama seperti itu. Kok ada orang kok meninggalkan begitu kan? Nah ini karena tidak ada penjelasan secara eksplanatif maupun deskriptif dan juga pedagogis dari seorang ayah waktu itu. Akhirnya pada pencarian lebih lanjut tatkala saya jadi kepala SD di Sangkal kehidupan 3 tahun itu, akhirnya saya baru paham, baru tahu bahwa yang namanya pemimpin sekalipun pemimpin, dia pasti akan meninggalkan dunia ini kan gitu. Sehingga akhirnya dari pembelajaran saya jadi kepala SD di Sangkal kehidupan itu, satu hal yang saya masih ingat bahwa di situ ada materi-materi tentang kepemimpinan dan itu saya masukkan. Ada misalnya mengetahui dirinya sendiri, ada materi making decision, membuat keputusan. Itu sejak kecil kami ajarkan kepada anak-anak. Misalnya making decisionnya anak-anak, misalnya premis A, anak sedang bermain. Premis B, ditugaskan ibu membeli sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan, kan begitu. Dan ini artinya secara kesadaran diri muncul di situ, anak akhirnya memilih melaksanakan perintah gurunya atau ibunya tadi, baru kemudian melakukan permainan lagi. Tatkala saya melihat ternyata Gathotkaca kok bisa gugur kan begitu kan. Nah disinilah letak kepemimpinan yang sejati itu menurut saya. Kayis leadership itu meniscayakan bahwa al-kayyisu, orang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, itu adalah mandala menasal, dia mengetahui dirinya sendiri. Wa amila lima badal mau, dan dia beramal, beraktivitas, berkreasi, bermujahadah dan sebagainya, itu untuk kematiannya. Sehingga ketika seseorang ini mengetahui dirinya sendiri, kelemahannya, kelebihannya apa, yang saya dapati di hampir semua pelatihan-pelatihan itu, mohon maaf, termasuk level anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, saya pernah juga mengisi di Universitas Trunojoyo yang sempat dihadiri guru besar juga, itu sama, rata-rata mohon maaf, dari sisi edukasi ya, pendidikan ya, rata-rata secara psikologi anak-anak kita itu atau mahasiswa kita itu lebih banyak fokusnya kepada kelemahannya, bukan pada kelebihannya. Mungkin karena penerapan tawadhu yang tidak tepat, tetapi akhirnya apa? Meniscayakan anak ini tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada dirinya. Coba jenengan cek. Rata-rata, kalau sekarang misalnya, kalau saya biasa di pelatihan saya tanyakan gitu. Coba anak-anak sekalian, teman-teman semuanya, tolong sebutkan kelebihan Anda. Itu rata-rata diam, nggak ada yang bisa jawab, menunggu gitu. Coba sekarang sebutkan kelemahan Anda. Oh, langsung muncul, tidak percaya diri, saya merasa bodoh, saya merasa minder, saya merasa seperti itu. Itu sudah menjadi pikiran bawah sadar kan, dalam istilah neurologi itu conscious mind, bahasanya di mana tuh atau yang betul kan. Jadi pikiran bawah sadar, aku itu tidak iso, aku itu tidak bisa. Termasuk, mohon maaf, materi tentang aktivasi memori bahagia yang alhamdulillah diilhamkan oleh Allah pada kami pada saat itu sebenarnya menjawab kegelisahan intelektual saya. Mengapa ya anak-anak kalau menggambar itu gambarnya coba gambar pemandangan itu ya. Pasti yang ada dalam benak kita muncul dua gunung, betul? Ada jalan di tengah, ada matahari di tengah, ada matahari yang bersini. Itu semua itu di semua level saya melihat seperti itu. Nah, mengapa ini terjadi? Padahal
otak kanan yang sebenarnya genetika Nusantara itu luar biasa kreatifnya. Seorang pemimpin harus orang kreatif. Kalau bahasanya tesisnya Dr. Teguh itu ijtihad gitu ya. Ijtihadnya itu luar biasa kreatif. Bahkan Mas Agus Nyoto itu pernah membuat Hasanah Hantu Nusantara itu kan banyak sekali. Kalau Cak Nun kan dari telo, jadi jemblem, jadi keduk, jadi cenil, jadi klepon, jadi macam-macam. Saya sempat mengumpulkan sama anak itu 40 anak menuliskan kreativitas dari telo itu menjadi seratusan kreasi yang baru. Dempet pun terjadi itu. Anak-anak biasanya kalau masalah kreatif ini luar biasa. Dia bisa menyebutkan demit, kemudian banaspati, leneng, batean, gendruwo, terus macam-macam satu. Banyak sekali. Nah, akhirnya unsur kreativitas ini menjadi juga sesuatu yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, kembali di sini sehingga akhirnya tatkala menakwili dari al-kayyisu mandana nafsahu, yaitu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai itu adalah mandana nafsahu. Dia bisa mengetahui dirinya. Kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, kelebihannya itu yang harus kita support, itu yang harus kita munculkan. Baru kemudian kelemahan itu untuk dimaafkan. Kalau dalam film-film itu, ayo mari kita menerima, kemudian mengikhlaskan atau bersahabat atau berdamai lah dengan kelemahan. Dari tadi saya mendengar guru berbicara dan saya sangat menikmati. Tidak ikut nanggung oke. Gitu. Yang saya ini ternyata lebih enak begitu ya, lebih enak mendengarkan. Kita mendapatkan banyak ilmu. Kadang kesempatan malam hari ini saya memang hanya ingin mendengarkan, dan kalaupun saya harus bicara, mungkin saya hanya memberikan ya garis bawah gitu saja. Bahwa tema pada malam hari ini adalah tentang kepemimpinan dari perspektif pewayangan itu. Tetapi saya tidak akan menjelaskan tentang kepemimpinan pewayangan dari itu. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa teori kepemimpinan itu bisa kita pahami, utamanya di Jawa ini atau di Nusantara ini, adanya keutuhan, kelengkapan dari ajaran normatif dan historis. Untuk ajaran normatifnya, kita pahami bahwa yang namanya pemimpin itu adalah anugerah, bukan pilihan. Itu yang utama, yang pertama itu seperti itu. Jadi yang namanya pemimpin itu bukan dipilih, tetapi itu sebagai sebuah anugerah. Kalau kita merujuk kepada teksnya, kepada teks ayat itu, boleh kalau bukan di malaikat ini cara benar itu dipilih, bukan pilihan, gitu ya. Artinya itu sebagai sebuah anugerah. Kemudian kalau kita merujuk pada pemimpin terbesar yang diakui oleh Michael Hart, ya, yaitu Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, itu memiliki 4 sifat yang semuanya normatif semua, dan itu menunjuk kepada mandana nafsahu, al-khalis mandana nafsahu. Yang pertama adalah memiliki sifat sidik, selalu benar, selalu bisa dipercaya. Bahkan beliau sebelum menjadi nabi, beliau dikenal dengan sebutan al-amin. Artinya memang terpercaya. Ini selaku pemimpin. Yang kedua amanah. Nah, ini berat kayak amanah. Tidak usah sebelum menjelaskan amanah. Kemudian juga memiliki sifat kecerdasan, tona. Dan kemudian yang penting lagi
upaya tabligh itu forsabda itu sudah masuk itu. Kategori tabligh. Ya, iya tabligh. Artinya kita menyampaikan biarpun seayat ilmu kita itu. Karena ilmu itu kalau dibagikan, itu kita akan semakin pintar, kita akan semakin paham tentang apa yang kita lakukan. Jadi satu ilmu kalau kita bagikan kepada 5 orang, maka kemudian pemahaman kita terhadap satu ilmu itu menjadi 5 pemahaman. Nah ini yang penting. Jadi ketika kita bicara dengan seorang seniman, maka kemudian ya tentu ilmu yang kita sampaikan itu otomatis akan mengikuti tentang seni. Budaya juga tentang budaya dan seterusnya. Jadi itu yang romantis. Kemudian yang historis, ini luar biasa. Orang Jawa ketika kemudian ingin menerjemahkan apa yang ajaran normatif dari Tuhan, ini kemudian mereka menerjemahkan dalam bentuk simbol. Dan ini orang Jawa, tadi itu masa keemasan Jawa itu dikatakan oleh Mas Fatur itu abad ke-9, jadi 850-an itu sudah zaman keemasan Jawa. Artinya sudah lama sekali. Sementara abad 9 itu di Barat itu baru zaman skolastik. Abad pertengahan itu zaman kegelapan gitu. Masih zaman kegelapan. Di Jawa ketika sudah mengalami zaman keemasan abad ke-9, ini ternyata teori kepemimpinan yang secara normatif diajarkan oleh agama ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Dan itu terlihat dalam konsep tentang ajaran mikrokosmos dan makrokosmos. Bahwa di dalam diri manusia itu memiliki seluruh unsur alam. Sehingga pantas kalau kemudian manusia itu memiliki sifat-sifat alami. Jadi apa yang ada di dalam alam ini kemudian bisa dilakukan oleh manusia karena memang dalam diri manusia itu memiliki unsur alam. Dalam diri manusia ada unsur tanah, artinya kaya. Jadi disebutkan oleh Kiwawan tadi. Kaya. Manusia itu sesungguhnya kaya. Nah itu kadang manusia itu kemudian kadang kita itu mengeluh, aku itu lanjut duit belas gitu, malam ini saya kan begitu. Padahal sesungguhnya kaya. Jadi ketika saya itu bicara kepada salah satu jamaah, bu ngeten bu, jenengan itu estunipun kaya apa mboten to? Yo kaya mesti. Tapi mboten kadang ngono betul niku kan semasa apa niku tasih bingung lirene. Ngeten lho. Jenengan saya terawih di tempat ini, bisa datang di tempat ini. Itu hakikatnya jenengan itu sudah membawa ratusan atau bahkan miliaran rupiah. Kok saya mengerti? Coba itu umpan sukune jenengan ini sing setunggal di napa menika ditumbas 100 juta tengah sana itu. Jadi kaki satu kita itu seandainya ada yang beli 100 juta ini kira-kira mana raweh. Biarpun kita tidak punya duit. Nah itu satu kaki gitu, ya. Nah kalau 2 kaki atau mata satu saja ratusan. Oh itu luar biasa. Nah inilah maka kemudian di dalam diri manusia itu memang memiliki unsur tanah. Jadi sesungguhnya kaya sekali kita itu. Hanya kurang syukurnya. Lagi bahas hukum itu maksudnya. Ada unsur tanah. Demikian juga ada unsur apinya, ya, ada unsur api, unsur udaranya. 8 sifat itu atau hasta berkata itu. Nah, antara ajaran normatif dan historis tadi itu ketika sudah menyatu
sedang menyatu sesungguhnya. Maka yang namanya pemimpin itu idealnya memang tidak perlu diperbutkan, tidak perlu diperbutkan. Hanya kemudian ketika sistem penunjukan pemimpin itu harus diperebutkan, ini namanya yang jadi masalah. Maka sesungguhnya ya selamanya gitu ya, bahasanya begitu. Jadi selama kita itu akan terus mengalami apa? Ya mengalami ketimpangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang awalnya pemimpin itu merupakan anugerah, kemudian menjadi dibalik. Pemimpin itu harus dipilih. Artinya apa? Ya artinya paradigma antara anugerah dan kemudian sesuatu yang diperbutkan ini menjadi baik dan buruk, kebenaran dan kemudian kesalahan. Nah sementara hakikat dari wayang itu sendiri adalah ajarannya itu irja al-haqqu wa zahaqal batil. Jadi yang namanya ajaran wayang itu hakikatnya adalah antara kebenaran dan kebatilan. Itulah kenapa di tahun 1982 itu saat saya itu masih ya SD kelas 5, SD kelas 6, itu saya sudah mulai suka dengan mendengarkan wayang. Ya di Sugito itu dulu, saya itu nonton atau kalau mendengarkan wayang. Dan antiknya waktu itu kan kalau ini mendengarkan wayang itu siangnya harus ngepe apa jenisnya tantri. Tantri itu dipek dulu itu supaya apa malamnya itu bisa bisa ya Allah begitu. Jadi orang model listrik kan gitu. Jadi seperti itu. Nah itu karena perebutannya itu. Jadi yang namanya kebenaran dan kebatilan, hak dan batil itu adalah uangnya. Berbeda dengan ya terus terang dengan seni yang satunya lagi yaitu ketoprak. Itu juga terkenal dengan ketoprak. Kalau ketoprak itu bermuara pada 3. Jadi tahta, harta, wanita. Itu kalau ketoprak. Nah saya tidak begitu suka mendengarkan itu. Saya lebih suka mendengarkan wayang. Kalau itu kan pilihan saja. Artinya kecenderungan lebih suka begitu. Nah saya kira itu yang terkait dengan kepemimpinan. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih telah mendengar banyak banyak dari narasumber, banyak berita, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada acara semacam ini, secara sehat seperti ini begitu. Dan tentu ini yang paling besar pahalanya nih Pak Jenderal Hari itu sebagai tuan rumah. Beliau selalu menyediakan tempat buat kita semua. Ini saya kira kita patut bersyukur juga. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.